orang lain adalah sumber kebahagiaan kita. Tapi kalau dengan kehadiran orang itu, kebahagiaan kita jadi tergantung, kita akan sangat hancur ketika orang itu pergi dari hidup kita. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru. Tempatmu menemukan warna, segala tentang hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Biru senang banget karena setiap kali podcast ketemu lagi di episode yang baru. Itu pasti ada aja semangat yang baru dan juga ada topik yang baru. Sebenarnya kalau dibilang tentang podcast, ada banyak banget hal yang ingin kita bahas bersama-sama, yang ingin aku ceritakan juga dari sudut pandangnya Biru. Oh ya, jangan lupa buat kalian semua, dan selamat mendengarkan buat kalian lagi mendengarkan ini di Spotify, ataupun di Noise, ataupun di YouTube, ataupun kalian melihat versi videonya. Hari ini kita mau bahas tentang menjadi wanita independen. Ini bukan kategori self-motivation, ini bukan topik self-improvement, tapi ini tentang sharing. Kenapa Biru mengategorikan ini sebagai podcast? Karena cerita ini sebenarnya bermula dari gini. Cerita tentang tanda kutip independen itu dimulai sebenarnya dari cerita Biru. Waktu aku usia sekitar 20 atau 19 tahun, aku lupa. Pada suatu waktu, aku lagi menghadiri pertemuan keluarga. Jadi waktu itu Biru bersama-sama dengan keluarga, lalu ada seorang dari kerabatnya Biru mengatakan gini, teknologi pangan, tapi dia sendiri aja tubuhnya kayak gitu. Dia ngomong dalam tanda kutip gendut. Waktu itu BB ku kurang lebih sekitar 70, hampir 70. Buat aku itu bener-bener obesity banget. Karena waktu itu setelah pandemi, Biru tuh naik sampai sekitar 18 kilo. Dan sekarang masih harus dalam progres sekitar 6 kilo lagi menuju berat badan yang ideal. Nah, di momen itu, Biru sadar itu adalah ucapan yang menyakitkan untuk memotivasi aku. Tapi pada kenyataannya, kalau kita mengatakan self-care, aku rasanya udah bosan banget dengerin semua podcast motivasi yang ngomongin kita harus self-care, yang bisa dikategorikan sebagai katanya mencintai diri sendiri, kita harus skincare, dan lain-lain. Pada umumnya, menjadi wanita independen dalam cerita kita di podcast itu bukan sesederhana itu. Yang mau Biru katakan adalah prosesnya. Nggak cuma sampai di situ. Ada beberapa kejadian yang akhirnya mengharuskan aku untuk bisa mandiri, untuk bisa bertahan hidup dari hari ke hari, untuk bisa menyambung bangku sekolah, dari SD ke SMP berjuang hidupnya seperti apa, SMP ke SMA aku harus apa, dari SMA ke kuliah aku harus kayak gimana. Aku punya banyak cerita-cerita hidup itu udah sempat Biru sampaikan di podcast Katanya Kezia yang ada di sini. Yang sebelumnya adalah podcast Bersorak Bahagia, tapi kemudian kita ubah namanya karena saat ini kita sedang membagi segmen. Katanya Kezia adalah tentang semua self-motivation, skincare, segala tentang yang ceria-ceria ada di Katanya Kezia. Kalau yang Bersorak Bahagia, kita akan bertemu dengan Biru di sini. Pada dasarnya menurut aku, perempuan itu harus mandiri. Iya, perempuan itu harus mandiri karena kita nggak bisa mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan kita. Mau siapapun itu, meskipun kebanyakan orang-orang akan berkata begini, kalau jadi wanita independen nanti kamu nggak ngandelin aku. Oh, kalau misalnya kamu jadi wanita yang mandiri, nanti aku buat apa di samping kamu? Pada kenyataannya, mandiri, kata sifat yang artinya itu bisa didapatkan oleh orang lain setelah dia berlatih atau memang apa yang dia punya secara sifat manusia. Jadi kalau misalnya dibilang jadi wanita independen itu maunya semua orang atau enggak, itu kata sifat, yang artinya sifat itu bisa dihilangkan ataupun tidak. Mungkin bisa jadi kepribadian ketika orang lain itu menganggap aku harus mandiri supaya aku nggak perlu menadahkan tanganku di saat aku terpojok, aku harus mandiri supaya aku nggak menangis di pangkuannya orang lain ketika aku butuh seseorang di samping aku harus mandiri karena kalau aku mengandalkan orang lain untuk kebahagiaanku, saat orang itu nggak ada, kebahagiaanku juga akan hilang. Aku nggak mau pada saat-saat tertentu aku harus memperjuangkan hidupku yang sudah aku perjuangkan mati-matian, kemudian kebahagiaanku itu hilang karena ada orang lain. Kita nggak pernah bisa menyatakan bahwa orang lain adalah sumber kebahagiaan kita. Ya, orang lain bisa berdampak pada kebahagiaan kita. Biru tahu kok, kehadiran orang-orang dalam hidup kita itu bisa membawa kebahagiaan, benar. Tapi kalau dengan kehadiran orang itu, kebahagiaan kita jadi tergantung, kita akan sangat hancur ketika orang itu pergi dari hidup kita. Ya gimana? Kenapa harus mandiri? Karena beberapa orang terpojok, hanya punya dirinya sendiri. Dia pernah mengalami fase jatuh dan bangun, dia tahu betapa tidak enaknya ketika harus mengandalkan orang lain, dia tahu ketika dia diinjak-injak dan direndahkan seperti apa, dia tahu betapa susahnya rasanya untuk bisa berdiri di kakinya sendiri. Maka kalian pernah lihat gak sih? Ada perempuan yang misalnya kelihatannya cantik, pinter, dia mandiri, pokoknya dia serba bisa, dia kelihatannya sukses dan lain-lain. Semua sifat-sifat baik yang kamu rasa ada pada perempuan, ada pada dia. Tapi kok dia jomblo ya? Kenapa ya? Kalau menurut Biru, perempuan yang mandiri itu punya satu kelemahan. Yes, orang yang mandiri itu kebanyakan berhadapannya bukan dengan keinginan kalian misalnya takut. Aku takut nanti dia punya cowok lain selain aku. Aku takut terus kalau nanti ternyata dia nggak bisa ngandelin aku. No, kalian bersaing dengan ego dari orang itu. Karena apa? Karena dia tahu dia bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi kalau kita bisa menyeimbangkan posisi kita tahu kapan kita harus mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Aku percaya kok banyak orang di luar sana yang independen tapi juga dia bisa memberdayakan dirinya sendiri. Dia tahu kapan waktunya aku meminta tolong, dia tahu kapan waktunya dia harus ada untuk orang lain, dia tahu kapasitasnya untuk orang lain kerjakan dan bukan dia. Karena dia terbiasa untuk mewujudkan apapun yang dia inginkan dengan keinginannya sendiri dan dengan kerja kerasnya sendiri. Makanya kebanyakan orang yang independen itu mungkin berada pada fase kesepian. Iya, kesepian karena dia nggak tahu
Gimana ya caranya minta maaf? Gimana ya caranya minta tolong? Dia mungkin akan kikuk ketika mendapatkan pertanyaan, mau apa? Mau kemana? Aku menjadi wanita mandiri hampir di seluruh bagian hidupku. Dari kecil sampai sekarang, aku tidak pernah mengandalkan orang lain untuk sesuatu yang aku butuhkan. Aku menjadi wanita mandiri hampir di seluruh peran hidupku. Aku selalu multi peran dalam hal apapun yang aku kerjakan. Ibaratnya, aku menjadi pemberi, aku juga yang menjadi perancang, aku juga yang mewujudkan, dan aku juga yang menjadi penanggung jawab untuk diriku sendiri. Meskipun sesekali aku pasti ingin, apa ya rasanya ketika kita didengarkan seseorang yang secara khusus dia datang untuk kita. Makanya nggak jarang, mereka betul-betul hanya bisa merasa mengandalkan dirinya sendiri, merasa kesepian. Because no one, karena gak ada satupun di antara mereka yang bisa diajak untuk meminta bantuan. Manusia independen yang kalau ditanya, kamu masih oke? Iya, masih bisa kok. Aku masih bisa, aku masih kuat. Aku masih bisa cari jalan lain. Aku masih bisa nyelesain semuanya sendiri. Karena dia selalu berusaha untuk mengusahakan segala sesuatunya oke. Segala sesuatunya pasti dalam keadaan baik. Makanya ternyata bener ya, ketika anak perempuan dibiarkan sendiri, tapi dalam kasus ini kita gak cuma ngomongin tentang perempuan. Ketika seseorang dibiarkan sendiri, pelan-pelan dia akan mulai merasa dia tangguh dan dia mandiri. Dia bisa berdiri kakinya sendiri. Makanya ketika dia punya pasangan, cuma ada dua pilihan. Pasangan yang mendukung dia dengan segala mimpinya, atau lebih baik tidak punya sama sekali. Ibaratnya gini, aku ke diri sendiri aja udah se-effort ini. Aku juga ke diri sendiri udah sebahagia ini. Kalau misalnya punya pasangan, pasanganku harus melebihi effort ke diriku sendiri dong. Dan kalau punya pasangan, harusnya pasangan itu bisa menambah jatah bahagia yang aku punya, bukan menambah kesengsaraan yang aku punya. Bukan artinya secara tidak langsung kita ingin, kehadiran seseorang itu berdampak pada kebahagiaan kita. Ya, tentu aja, bukan artinya ketika ada seseorang yang hadir dalam hidup kita menyamakan orang itu sama dengan kebahagiaan. Yang artinya dengan adanya dia, kita pasti bahagia. Kalau kayak gitu, kita jahat dan kita egois sama dia. Karena apa? Manusia bukan sarangnya kebahagiaan. Bahkan manusia gak jarang bisa mengecewakan kita. Dan fun fact, kalian mau tau gak? Perempuan yang mandiri itu gak suka ditanya, tapi lebih suka untuk dipaksa. Aku gak suka sih saat ditanya, mau makan apa? Beliin. Coba kamu tiba-tiba datang langsung, ini ya makanan buat kamu. Jangan ditanya, mau aku jemput di mana? Mau aku jemput gak? Tapi coba kamu bilang, aku jemput ya. Karena dia jadi orang yang gak perlu nunggu untuk diajak jalan. Dia mau makan apa dia bisa lakukan sendiri. Semua orang gak perlu tahu dia bisa beli ini dan bisa beli itu. Orang lain juga udah tahu kalau dia bisa ngelakuin untuk dirinya sendiri. Kalau ada bill dia bayar. Ya meskipun kelihatan banyak banget sih duitnya, padahal kelihatannya hura-hura. Ya padahal itu cuma formalitas. Selebihnya tetap kerja pontang-panting tanpa batas. Jadi orang, simpelnya ya, orang yang tidak khawatir untuk hidup sendirian, dia sangat mungkin lebih bisa dan lebih tahu caranya membahagiakan diri sendiri daripada orang yang bergantung sama orang lain. Maaf, aku nyakitin kamu ya. Kalau kamu nyakitin dia, kamu gak usah tanya. Nanti dia pergi sendiri. Dia bisa ambil langkah pergi? No, karena gak pernah ada orang yang bisa dia izinkan untuk menyakiti dirinya sendiri. Ketika ada orang yang red flag, dia bisa pergi. Itu adalah hal sederhana yang menurut aku adalah cara yang mudah. Tapi percaya deh, untuk semua orang yang ngerasa independen, aku punya satu pesan penting. Meminta bantuan pada orang lain tidak membuat kita terlihat lemah. Meminta bantuan sama orang lain adalah kewajaran. Kita hidup sebagai manusia diciptakan dengan banyak ragamnya, diciptakan dengan banyak kurangnya, diciptakan juga dengan banyak kelengkapan yang seharusnya dilengkapi orang lain. Gak apa-apa kok harus minta tolong. Gak apa-apa kok kalau kita ngerasa sedih. Gak apa-apa kalau kita ngerasa kecewa. Gak apa-apa kalau misalnya kita memvalidasi emosi-emosi dalam diri kita. Gak apa-apa kalau kita merasa dengan cara itu kita bisa bertahan hidup. Memangnya kita harus gimana? Memangnya kita harus seperti apa sih? Memangnya kita harus sempurna apa sih? Karena gak pernah ada yang sempurna. Kalau kita maksa ngerjain semuanya sendiri, lebih kasihan sama diri kita. Mandiri tidak sama dengan kita tidak bisa meminta tolong pada orang lain. Kamu boleh kok minta tolong. Kamu boleh nangis. Kamu boleh validasi semua emosi negatifmu. Karena kamu tahu porsi untuk membagikan dirimu sendiri sudah cukup. Sehat-sehat ya untuk semua manusia independen di luar sana. Manusia yang selalu mencoba jadi gagal, jadi berani, dan gak lupa juga bilang makasih sama diri sendiri. Makasih ya diri, udah fokus sama diriku, udah fokus investasi ke diri kalian untuk mempertahankan diri gak berada pada hubungan yang toksik, memperlakukan diri kamu dengan baik, karena kamu sadar kamu seberharga itu. So, that's it podcast aku untuk hari ini. Semoga episode kali ini bisa menemani kalian di hari kalian yang mungkin hari ini adalah hari yang kelabu, atau jangan-jangan hari yang justru membahagiakan banget. Semoga banyak kabar baik menunggu kalian. Dah! Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.